Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan hari ini dengan tema mendengar suaranya dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Apa kabar semuanya? Disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan yang kita sembah berbicara kepada setiap orang di dunia ini. Bukan hanya kepada orang tertentu saja. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan hanya berbicara kepada para pendeta, para pelayan Tuhan, dan kepada orang-orang yang hidup suci saja. Mari kita melihat di Alkitab dalam banyak kesempatan Tuhan berbicara kepada orang-orang awam, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Bahkan Tuhan berbicara kepada Kain setelah dia membunuh Habel. Yang menjadi perbedaan adalah ada orang yang memilih untuk mendengarkannya dan percaya, dan ada juga yang memilih untuk mengabaikannya. Pada kisah di atas firman Tuhan yang kita baca, Tuhan berbicara kepada Yusuf si tukang kayu. Yusuf adalah tipe orang yang setelah mendengar suara Tuhan mentaatinya. Saat malaikat Tuhan mengatakan kepadanya untuk pergi ke Mesir, Yusuf tidak menunda sedikit pun untuk pergi ke Mesir. Pikirkan sejenak situasi Yusuf. Dia bukan sedang bersantai, melainkan sedang menghadapi masalah yang mengancam nyawa dirinya dan keluarganya. Dan di tengah situasi itu, Tuhan berbicara kepadanya dengan lembut untuk menyelamatkannya. Jika hari ini kita juga berada dalam situasi yang genting seperti Yusuf, saya percaya Tuhan pun sedang berbicara kepada saya dan saudara dengan suara yang lembut untuk menyelamatkan saya dan saudara. Entah itu melalui firman-Nya, para pemimpin di gereja, ataupun apapun itu. Mungkin Dia sedang meminta kita untuk pergi ke suatu tempat, meninggalkan sesuatu yang berbahaya, atau melakukan sesuatu dengan segera. Bayangkan jika Yusuf terbiasa mengabaikan atau meragukan suara Tuhan, mungkin hal tersebut dapat membahayakan nyawa Maria, Yesus, dan rencana penebusan manusia. Hari ini kita latih diri kita untuk duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara, dan belajar mentaatinya. Dengarkanlah suaranya yang lembut yang menuntun saya dan saudara dari gelap kepada terang yang ajaib, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Injil Lukas ayat 15 ayat 1 berkata demikian, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ketika Yesus melayani di dunia,
Dia berbicara kepada semua orang yang dia temui, terutama kepada mereka yang sakit, kerasukan setan, berbuat dosa, dan terbuang. Jadi, tidak benar jika ada pernyataan yang mengatakan Tuhan hanya bicara kepada orang tertentu saja. Kalau Tuhan berbicara, bagaimana cara kita mendengar suaranya? Firman Tuhan yang ada, yaitu Alkitab kita, adalah suara Tuhan sendiri. Ya, Dia berbicara melalui firman-Nya. Yang menjadi masalah bukan apakah Tuhan berbicara atau tidak, melainkan apakah kita mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan? Banyak orang mengabaikan suara Tuhan dan lebih mendengarkan yang dunia ini katakan. Saat firman Tuhan mengatakan jangan takut untuk menabur persembahan atau persepuluhan karena akulah sumber berkatmu. Kita justru melakukan sebaliknya. Kita tidak memberi. Begitu juga saat Tuhan mengatakan, pergilah, aku mengutusmu pergi untuk memberitakan kabar baik. Kita malah menunda-nundanya. Saya sangat yakin Tuhan berbicara kepada semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang mau meluangkan waktu mendengarkan suaranya dan mentaati apa yang Dia katakan. Tuhan Yesus memberkati, diberkati Tuhan. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga. Shalom.